pelajari sebentar ya, nanti masuk ke studio kita rekaman gitu. Saya ngerasa pede kan, bisa nih gitu. Bisa. Pas dipanggil namanya suruh masuk rekaman, ternyata kok nggak bisa ya, padahal perasaan ngomong doang itu gampang gitu. Begitu masuk ke dunia dubbing, dunia seni ini harus pakai rasa. Nah, jadi apa sih yang ada di dubbing? Pelajari semuanya. Dan itu nggak berhenti. SpongeBob, kau tahu apa yang lebih lucu dari 24? Apa? 25. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel dalam program Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama co-host baru kita. Yeay, dengan saya Hana Iswara, baru nih. Dan saya Erik Zanov. Wih. Semoga tetap stay tune dan nggak bosen ya. Iya dong, harusnya begitu. Oke. Hana, siapa nih bintang tamunya? Nah, ini nih. Ini favorit saya karena sampai sekarang aja saya pengen bisa bawain kayak seperti itu. Oh gitu? Wih. Kalau di film kartun boleh ya, film kartun ada dua tokoh yang fenomenal banget. Apa tuh? Ada yang kuning dan ada warna pink. Oh. Ada warna kuning sama warna pink. Kira-kira yang warna apa nih? Yang kuning udah kemarin. Yang kuning Iya, udah. sudah. Oh, iya, benar. Sekarang yang Sekarang pink. Harus pasang kan? Patrick. Patrick, Iya, ya, ini dia. kesukaan anakmu juga kan? Iya, suka banget. Oke, Pasti, tonton. kita panggil Kak Darmawan Susanto. Yeay. Silakan Pak Darman. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, ini saya lagi Tahu di ternyata. sebuah studio YouTuber. yang cakep banget, keren. Terus studio ini tempatnya dubbing teman-teman yang dubbernya top-top. Masuk studio ini dan kita akan meliput ada apa ya di sini ya kira-kira. Teman-teman, wah lihat ini, bagus banget ya ruangannya. Nah, ada siapa ya sini ya? Halo. Saya pernah ketemu. Wah, iya, ini Pak Erik nih. Yeay. Pak Erik, ada apa ini Pak Erik? Pak Erik? Kita mau mewawancarai seorang dubber yang juga Juga konten kreator. Nah, Anda sendiri Pak. Oh, saya. Bintang tamunya sekarang Kak Darmawan. Ya udah teman-teman, saya mau ditanya-tanya nih Di sama interview. Pak Erik sama Iya. Mbak Ana nih. Ganti channel dulu ya Ya, sini. ya. Oke kalau gitu teman-teman kita nanti lanjut lagi ya. Nanti kita liput studionya. Oke, Yeay. terima kasih. Yes, Yeay, Darmawan akhirnya. Susanto. Aduh. Halo Pak Darmawan, apa kabar? Baik, Kak Erik. Gimana? Iya. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kak Darmawan. Hana Iswara. Saya. Darmawan Susanto. Susanto? Karena dia seorang dubber dan konten kreator. Oke, dari konten kreator. Kalau dia superhero, Wah. Darmawan Superman. Darmawan Susanto karena Iya. beliau adalah seorang dubber dan konten kreator. Nah, Iya. Kalau seorang atlet, namanya? atlet berarti namanya Darmawan Susanti. Kalau Bulu pencipta tangkis. lagu namanya Dharma Orat Mangun. Enggak deh, enggak. Saya bukan pencipta lagu. Oke. Kak Dharma, Iya, boleh siap. tahu nih, awal terjun ke dunia seni suara itu gimana? Dari diklat atau langsung nyemplung ke Saya studio? nyemplung ke studio yang ada itu Pak kalinya, Pak. Enggak sih. Enggak. Jadi awalnya tuh dulu setelah saya selesai ya, sekolah gitu kan. Iya. Sekolah apa nih? SD? SMA. Oh, SMA. Oke. Itu sempet kerja macem-macem. Oke. Ya nekunin ini pernah jadi sales juga, jualan segala macem. Terus suatu ketika di rumah kakak, Iya. saya ngelihat kok ada film asing. Iya. Waktu itu dengan orang ngomong kok bahasanya bahasa Indonesia. Gitu kan. Iya. Nah dari situ, wah ini apa sih ini gitu kan. Terus cari-cari tahu ternyata itu adalah film telenovela yang didubbing ke bahasa Indonesia. Oke. Nah itu tahun Zamannya 94 kan 94. lagi booming-boomingnya telenovela. Iya. Nah bisa nih kalau kayak gini doang nih. Gitu. Sedap. Percaya diri. Iya, cuma Pede. ini ngomong pakai bahasa kita gitu Iya. kan. Cari-cari tahu lah infonya di mana, di koran. Waktu itu lagi banyak tuh dibuka Iya. lowongan kerja.
menjadi pengisi suara, terus ada nama alamat studionya di mana gitu kan, saya datengin. Oke. Nanya-nanya, akhirnya kalau mau ngelamar ke sini, Bapak bikin surat lamaran kerja, terus ini nanti ada tesnya gitu. Oke. Bikinlah itu surat lamaran kerja. Bener-bener serius tuh Pak. Iya, kayak kita biasa nulis lah gitu kan. Lamaran kerja, terus pakai ijazah segala macam, foto gitu kan. Dikasih ke amplop gitu, map gitu. Nah, masukin ke studi itu. Saat itu studio apa? Studio. Boleh disebut, boleh. Iya. Namanya Avintra Pradana atau lebih dikenal orang Arvisko Rawamangun. Oke. Iya. Nah, terus setelah masukin surat lamaran, nanti tesnya hari Sabtu ya gitu, Sabtu pagi gitu. Datanglah Sabtu pagi. Itu nggak taunya di situ udah puluhan, Mbak. Waduh. Puluhan orang tuh, udah 30-40 orang lah gitu kan. Terus masing-masing dikasih naskah, dikasih filmnya di monitor TV gitu kan. Pelajari sebentar ya, nanti masuk ke studio kita rekaman gitu. Saya ngerasa pede kan, bisa nih gitu. Bisa. Pas dipanggil namanya suruh masuk rekaman, ternyata gelagepan Pak. Udah ngomong lah, gitu kan. Akhirnya ya dinyatakan gagal. Gagal, tetot. Iya. Ngedrop nggak tuh? Ngedrop nggak? Ngedrop. Ngedrop, kan tadi udah pede ya? Iya. Kok nggak bisa ya, padahal perasaan ngomong doang itu gampang gitu. Akhirnya sama pihak studio, nanti kalau buat yang mau masih berminat silahkan datang lagi 2 minggu lagi untuk tes gitu. Akhirnya datang tuh 2 minggu kemudian tes pada hari Sabtu pagi juga. Nah, belajar dari yang udah-udah, dari situ akhirnya ya bisa apa yang perlu diperbaiki gitu kan. Nah, terus berdasarkan karakter suara, pihak studio menyatakan bahwa saya ada potensi untuk jadi dubber atau pengisi suara. Akhirnya diterima tuh Pak, diterima dengan catatan, dengan catatan nanti magang dulu selama 1 bulan. Latihan dulu di studio itu 1 bulan. Diajari sama yang sudah lebih dulu. Gitu. Masih ingat gak dari deretan jumlah pelamar tuh ada yang masih jadi dubber gak? Teman-teman yang sekarang beredar. Salah satunya ya Kak Wai itu, Siva. Angkatan saya tuh Kak Billy, Kak Adit. Kak Billy Wai, Penyok. Tuti Pingkan, iya. Harda Billy? Iya. Dari Arvisko juga? Iya. Itu. Rata-rata teman-teman dari situ kan ada Edu, ada ini. Dulu ya lebih duluan itu Oni kan dari situ juga, Oni Sahrial. Masih ingat gak ketika setelah 1 bulan magang kemudian dipercaya untuk dubbing film apa? Film apa? Pertama kali itu film India, movie India. Movie India. Ya, itu judulnya Coolie Number One. Widih, masih ingat nih. Luar biasa. Tahun 94. Pemeran utamanya Amitabh Bachchan, yang ngisi saya lupa satu angkatan itu yang mirip-mirip si Ari Wibowo tuh, lupa saya siapa itu. Terus saya peran utama kedua, ngisi Rizky Kapur, di situ perannya Suni. Jadi wartawan yang membantu si Amitabh Bachchan ini untuk membongkar kejahatan di stasiun kereta. Berarti langsung peran utama dapatnya? Dapat peran utama. Luar biasa. Cuman emang dialognya panjang-panjang, jadi harus latihan bener-bener gitu kan. Jadi seorang wartawan yang ngomongnya cepet, lincah, tapi juga kadang-kadang genit sama cewek. Jadi merasa bukan jiwanya tapi tertantang untuk bisa seperti itu. Keren. Serialnya setelah movie itu? Serialnya waktu itu awal-awal yang lagi booming saat itu? Yang awal-awal dikasih telenovela Simplemente Maria, Ini Sang Sekretaris, terus Thalia, apalagi yang banyak Thalianya waktu itu segala macam. Iya. Lagi booming Thalia saat itu ya. Iya. Widih. Misi itu walaupun cuma jadi polisi, jadi bodyguard, jadi sopir segala macam gitu kan. Tapi dikasih yang ringan-ringan dulu gitu. Dari Arvisko kemana Kak Darmawan melangkah? Ada di situ di Arvisko selama 1 tahun lebih kalau nggak salah. Dan karena waktu itu teman-teman yang lain juga mulai berkeliling studio kemana-mana, karena ternyata di Jakarta banyak PH, banyak studio yang butuh jasa pengisi suara. Akhirnya kita mau tidak mau juga mencoba menawarkan diri kemana-mana gitu kan. Ya waktu itu saya ke daerah Roxy,
ada Multivision di situ, ada Visi Info Promo segala macam. Oke, iya. Terus juga lari ke RCTI segala macam. Ke Kedoya juga ada studio di situ gitu. Iya. Nah, Kak Dharma ini kan sekarang lebih dikenal sebagai pengisi suara kartun. Nah, film kartun apa yang pertama di dubbing Kak Dharma nih? Apa ya dulu kalau nggak salah jadi ini Batosai di Samurai X. Samurai X. Samurai X. Ya, Iya, yang iya, main di iya. RCTI. Luar Kak Cobi biasa. jadi Kenshinnya waktu Iya, itu. iya. Oke. Ya, kalau nggak salah. Film yang paling Paling berkesan deh, paling berkesan. paling ikonik lah, paling ya. ikonik banget. Film yang membuat nama Darmawan Susanto dikenal di seluruh Indonesia. Wih. ya paling ya SpongeBob SquarePants. Oh, Itu SpongeBob ya. SquarePants. Oke. Dari tahun berapa sih itu? Itu tahun kalau nggak salah 2004 atau 2005. Jadi terjadi Karena kan cepat. perpindahan. Nah, beberapa Iya, ini ya perpindahan tim kan ya. dari tim pertama. Tim lama ya. Yang waktu itu teman-teman di studio di Matraman. Tayang La TV ya. Ya, itu tayang di La TV selama setahun atau 2 tahun. Nah, kemudian kontrak tayangnya habis harus pindah ke Global. Oke. Global TV. Nah, di situ casting ulang, saya termasuk yang ikut casting. Dari beberapa nominasi akhirnya jadi Patrick. Jadi gitu. Patrick. Patrick pertama siapa, Kak? Patrick pertama itu Kak Arya Samaji. Oh iya Awal. Kak Arya. Halo Kak Arya. Saya kedua, setelah itu dibalikin lagi. Setelah saya mengundurkan diri dari Patrick, Iya. baru Kak Arya lagi. Oh dibalikin lagi. Ya. Terus sekarang? Kak Arya kalau memang masih kuat, sehat. Karena iya. kabarnya sekarang. Jadi sekarang udah nggak dubbing Patrick? Kalau untuk yang serial enggak, tapi Oke. kadang-kadang ada movie itu kita juga masih ngisi Patrick. Oh oke. iya. Movie Boleh dong SpongeBob. dipraktekkan Praktekin suara Patricknya yang fenomenal ini. Fenomenal dan sensasional. Sensasional. SpongeBob, kau tahu apa yang lebih lucu dari 24? Hah? Apa? 25. Nah, jokes Keren. Jokes itu kadang-kadang orang nggak tahu. Iya, orang nggak tahu jawabannya apa tuh. Apa sih 24 itu kan di Amerika itu channel TV apa gitu. Oke. Nah, 25 itu Iya. channelnya kalau nggak salah Nickelodeon atau apa gitu. Yang nayangin SpongeBob-nya itu. Iya. Gitu. Kalau yang nggak Iya. ngerti. Kalau nggak ngerti, Iya. 24 saudara gedean 25. Iya. Luar biasa. Hidup seperti Larry. Nah, Larry itu tokoh yang di SpongeBob itu apa suka nge-gym segala macam. Ya, yang badannya. Oh, Ya, yang oke, kekar oke, itu. oke. Iya. Gitu. Wah, hebat. Nah, kalau nggak salah juga, Kak Dharma ini ngisi animasi lokal ya. Terdengar Animasi. dengan Sopo Sopo Jarwo. Jarwo. Ya? Oh, Nah, iya. sebagai siapa nih? Sebagai siapa tuh? Sebagai Kak? Sopo ya. Iya, Sopo ya. Sebagai Sopo. Ya, Sopo. Oh, Sopo. Iya. Masih gak jauh beda dengan Iya. Patrick ya? Tipe Iya. karakternya itu. Mirip-mirip ya, Kak? Masih Kalau mirip. Sebenarnya enggak. Enggak. Beda jauh. Oh, beda Karena jauh. Sopo itu karakter yang dia adalah orang Brebes. Iya. Brebes. gitu. Jadi orang Brebes. Jadi pada waktu awal casting itu sebenarnya kita harus bisa bahasa ngapaknya dulu. Ngapak-ngapaknya. Nah, oke. makanya voice directornya waktu itu juga teman sendiri. Iya. Kebetulan pengarah dialognya Kak Mardi Garcia. Oke. Itu minta supaya saya itu benar-benar jadi orang ngapak. Lu bayangin kalau lagi lu makan di warteg mau ngomong mongon, mongon. Iya. Jadi Tapi aslinya bukan orang ya saya orang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gitu. Oh, tapi mau berarti nggak masih ngapak ada, ya? masih ada sedikit dan sedikit. Oke. Iya, jadi harus itunya ngomongnya tuh spell atau ini Logatnya, aksen dialek-dialeknya. Iya, ngapaknya ngapaknya. ke Banyumasnya itu lebih kental gitu. Oke. Ocak nggak gila. Jadi ininya sukorong pus. Saya juga suka Sopo, sebenarnya suka Sopo gregetan. Iya, kalau Patrick kan cenderung aktif ya. Iya. Patrick itu di SpongeBob dia sebuah karakter yang memang banyak banyak reaksinya. Terus suka tiba-tiba melontarkan kalimat-kalimat yang nggak terpikirkan Iya, gitu, iya, tapi itu kalimat yang memang ternyata ada maknanya gitu. Oke. Nah, kalau si Sopo ini orangnya tuh datar, flat gitu kan, ngomongnya juga biasa aja, nggak dipikirin.
apa maksudnya segala macem gitu. Jadi ngikutin apa yang dimauin sama si bosnya, si Oke. Bang Jarwo ini gitu. Masih diproduksi animasinya? Masih Pak, ya? masih bahkan Oke. kemarin sempat bikin movie-nya untuk tayang di bioskop dan Sudah tayang? sudah Oke. tayang juga di ininya streamingnya salah satu Oke, yang terbesar iya, di iya. Indonesia. Mantap. Ya, dan ada lagi sih Pak animasi-animasi lain Oh, Pak, selain? lokal. Oh, yang Boleh lokal. disebutkan? Sedikit sih, cuma sedikit-sedikit ada. Yang penting ada. Penting ada animasi Kayak Pedri dia. Ini loh. Baru ngeh. animasi lokal itu sempet saya bantuin teman-teman Bandung Oke. sama Jakarta, tim Jakarta bikin Garuda Gemilang, Garuda yang Gemilang. bocah-bocah kecil yang pengen bercita-cita jadi pemain bola internasional. Nah, Iya. terus Petualangan Adi itu program kerjasama pihak rumah produksi sama teman-teman SMK yang jurusan animasi. Iya. Nah itu saya jadi penjahatnya, jadi monsternya. Oke. Itu Petualangan Adi, terus kemudian Petualangan Vitala dari teman-teman Bandung, saya jadi penjahatnya juga. Terus Panji Semirang, nah itu saya jadi Raja Daha atau Raja apa dua gitu. Gitu terus Banyak apa juga ya lagi ya? masih Indonesia. Itu ya. tayang Masih untuk Indonesia. tayang untuk YouTube atau YouTube Untuk atau TV TV? juga, Untuk Pak. TV juga. Ada TV, ada YouTube juga. Wih, Kalau luar yang- biasa. Garuda Gemilang itu buat di Indonesia waktu itu Oke. Surabaya. Kak, penasaran, waktu menentukan jadi dubber, Ya. keluarga merestui kah? Atau aduh ngapain sih kamu, kenapa nggak kuliah aja lanjut? Waktu itu kan katanya habis lulus ya, Iya, selesai sekolah. iya. Apa nggak Mendukung kuliah nggak? aja gitu? Enggak Kenapa sih, harus- keluarga mah terserah kita aja yang Wah, keren nih, gitu. keren. Ya, dukung aja sih. Dukung. Apalagi memang menghasilkan, langsung jadi pemeran Iya. utama ya. Iya. Wih, dan Langsung ngetop langsung- sampai iya, saat ini ngetop ya. lagi, gitu. Enggak Langsung juga sih, ngedukung. biasa aja. Ada pengalaman unik gak? Pengalaman unik atau lucu selama menjadi pesulap suara? Dari awal sampai sekarang ini. Masih inget gak? Paling pengalaman unik apa ya? Paling ya orang-orang tahu sih siapa kita gitu kan. Oke. Ketika lagi di jalan atau di tempat keramaian ada aja tuh Patrick bisik-bisik gitu kan. Kita dengar gitu, tapi kita ya biarin aja lah. Ntar kalau dia emang ini penasaran dia pasti datengin gitu. Oke. Ngajakin foto? Atau Ya, foto ada. Salah. Saya juga penggemar ya, nanti saya ngajakin foto juga. Iya. Artis. Terus yang artis juga. Kita semua sebenarnya semua dubber itu artis, cuma Artis belakang ya? layar. Iya, Belakang layar, betul. Iya, cuma suaranya orang banyak kenalin. Kenalin. Sosoknya makanya itu saya tuh pengen apa ya kalau di channel saya itu pengen kenalin ini loh wajahnya, sosok-sosoknya yang selama ini suaranya didengar teman-teman gitu kan, tapi mereka nggak tahu wajahnya seperti Seperti apa? Ya. akhirnya kemudian dia bikin Vlognya itu ya di iya, YouTube-nya. channel YouTube. Ya, YouTube boleh channelnya. diceritakan tuh awalnya membuat konten tersebut. Ketan. Awalnya sih cuman buat iseng, channel itu buat ya cuma paling sehari-hari, terus buat promosi lah produk Yeah. bisnis gitu kan. Oke. Nah suatu ketika iseng-iseng saya ngeliput Kak Lis nih, Kak Lis Kurniasi. Iya. Yang waktu itu lagi jadi dabernya Tayo. 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 Lagi diserengin anak-anak Indonesia. Oh, oke. Lagi Nah booming. dari situ saya liput, saya upload ke YouTube, channel YouTube saya. Terus tiba-tiba tanggapannya bagus nih. Oke. Oh ya udah dari situ terus kemudian kenapa enggak sih kita dokumentasiin teman-teman yang lain. Oke. Biar orang-orang masyarakat Indonesia tuh tahu ini loh dubber wajahnya sosoknya seperti ini. Oh, Gitu. oke. Jadi akhirnya ya berusaha untuk semua teman-teman bisa diliput. Dan akhirnya, Akhirnya. subscribernya 800.000 lebih. Oh, Luar biasa. Masih sedikit sih. Jadi bersaing dengan para milenial. Kita masih jauh nih ngejarnya. Iya, ya. aduh. Iya. Tapi Gimana perlu nih? dipromosikan. Iya, langsung nih jadinya kan. Biasanya yang YouTuber itu generasinya Gen Z. Ya, Iya, sini. Gen Z. Berarti kan sementara Sebentar, Kak Darmawan Gen Z generasi Zano. Sadul. Zadul. Gen Zano. Sekarang Gen Z-nya kok bisa bertahan gitu ya kan? Mungkin ya bertahan, kasih tips loh buat para dubber juga Iya, yang pengen jadi seorang YouTuber atau content creator. Gimana sih caranya bisa sampai 800.000? Iya. Paling ya apa ya, kalau
kita jadi konten kreator tuh kadang-kadang juga harus ngelihat kemauan dari netizen, dari orang yang nonton video-video kita. Maunya seperti apa sih Maunya apa gitu. sih, apa yang dipengen ya? Jadi pengen ditampilin siapa, terus pengen ditampilin apanya sih gitu. Dia sebagai siapa gitu. Kadang-kadang hal-hal yang simple yang sekarang ini tuh orang nggak mau terlalu ribet gitu loh. Jadi kadang-kadang cuman apa sih jadi apa jadi siapa gitu loh. Jadi kadang-kadang netizen Indonesia tuh unik. Gitu. Pernah nggak sekalian ngedubbing sekalian ngonten? Kalau Biar sekalian gitu atau enggak atau menjaga? enggak sih selama ini enggak. Oh Menjaga. enggak, menjaga ya, Iya. Profesional. Menjaga. Jadi kontennya memang punya Pas waktu udah sendiri. luang aja. Oke, Pas udah mantap. Punya dubber favorit gak, cowok atau cewek, Kak Dharma? Dubber favorit kalau cowok sementara ini Kak Jumali gitu karena ya peran apapun bisa masuk gitu. Oke, Kak Jumali harus mampir di sini. Harus Cuma ya, please. semoga. Udah kan? Ya, Patrick udah. Sama Berikutnya. kalau dulu itu kita Kak Ferry Fadli itu juga salah satu. Oke. Ya dulu kan gara-gara itu dengerin Sandiwara Radio, wah suaranya bagus nih. Gitu. Ini siapa ya orang yang ngisinya gitu kan. Nah, suatu ketika kita terjun ke dunia ini, dikasih kesempatan juga untuk bertemu sama Kak Ferry Fadli. Kak Ferry, wih deh. Keren, Nah, keren. dubber ceweknya Kak? Ceweknya ada beberapa yang menurut saya bisa jadi idola juga sih ya. Wih deh, mantap. Siapa? Mau Siapa bikin list kira-kira? lagi nih. Siapa ya? Bikin list lagi. Mau dibuat giveaway? Oke. Inisialnya Endah gitu aja. Inisialnya Pakai Bukan inisial. endah gitu, bukan ya? N. N. Oke. Wow. Jadi nggak mau sebut nama ya? Favorit. Oke. Giveaway nih, giveaway Oh, nih. mau jadi giveaway, boleh. Kaos Boleh. dari KMCI atau dari langsung di YouTube? Dharma channel. Nggak bisa kaos. Belum produksi lagi. Harus dibikin dong. Nanti diundang ke Nanti kita bikin YouTube giveaway-nya. channelnya. Iya. Kak Banyak Dharma. teman-teman yang nanyain kaosnya mana nih, kaos karakter SpongeBob gitu. Nah. Saya memang lagi nggak produksi dulu, ya banyak kendalanya gitu. Jadi Oke. sementara belum ada. Tapi lagi. penting ini untuk yang N ya, biar Iya, N. biar Jadi netizen penasaran. tahu. Dia Iya. sebutin Iya. Oh iya, biar nggak Dia nggak mau ngeluarin. Cerah duluan. Oke, boleh. Siapa kan N? Ada namanya Nurul Ulfa. Oh iya, Kak Kak Nurul. Ulfa. Belum ya, Kak Nurul belum kan? Belum. Undang ke Belum sini. ya? Belum. Belum, oke. Nanti Harus. harus Harus. wajib lah. Siap-siap Kak Nurul. Jadi tamu selanjutnya. Ya, Nah, suka dukanya Kak? suka dukanya apa ya, sukanya kalau lagi terima kerjaan Iya. Ya. dengan jangka pengerjaan yang nggak begitu lama, Iya. tapi cuannya lumayan. Wih, nih, mantap. Itu misalkan ya ada beberapa proyek film yang memang gampang tapi termasuk film yang bagus gitu kan. Iya. Itu cuannya lumayan. Ada juga game-game gitu kan. Oke. Terus iklan. Nah, iklan. iklan itu kan kadang-kadang kita cuma ya 1 jam 2 jam, tapi honornya kadang-kadang bisa honor dubbing 2 bulan. Gitu. Terus Suaranya Kak Nurul dukanya sendiri. belum. Dukanya belum. Langsung Lupa. lagi ya. dukanya dukanya ya biasa lah, mungkin banyak teman-teman dubber ngalamin. Iya, honor telat. Honor, triman, Iya. Terima nasib. cuman ya, Oh, cuman. oke. Ngalamin juga. Iya, 2 bulan kemudian. Iya. Ada yang seperti itu. Oke. Iya, ya biasa lah itu dunia. Biasa. Gitu, dunia dubbing mah sama. Gitu. Dulu suaranya Circel. memang udah begini, udah berat begini. Iya. Dari dulu, dari waktu awal, masih iya. awal. Oke. Cuma pada tahun 94-95 itu masih agak ringanan lah gitu karena belum banyak polusi. Iya, kalau sekarang kan udah polusi nih, polusinya. Gitu, Wah, belum keren, dibersihin ini, belum gurah lagi. Wih, nih. Oh, berarti pakai proses gurah segala. Kalau untuk dubber sebenarnya harus sesekali gurah. Karena membersihkan itu tadi kan lendir segala Lendir, macam. Sebaiknya iya Oke. gitu. Karena Tips itu. menjaga suara agak biar tetap Tetap terjaga terjaga. bagus. Berarti Ada jaga pantangan. makanan juga. Iya, Kalau pantangan. seperti banyakkan dubber mah enggak juga sih. Enggak juga, yang penting makan. Gorengan tetap disantap. Iya, Ya, yang penting ada batasannya jangan Iya, terlalu iya, banyak. iya, benar-benar.
Oke, kita beralih ke sesi berikutnya. Oke, sesi berikutnya adalah game. Yeay. Ada 10 pertanyaan dan harus Pertanyaan dijawab aja. cepat ya kan? Iya. Ganjil dari Hana, genap dari saya. Iya. Saya minum dulu ya. Oke, boleh silakan santai Kak. Wah, jauh cepat ini. Jawabnya cepat, jadi mau pilih aja yang mana atau apa gitu. Ya. Siap, oke. Oke, Hana. Games buat Kak Darmawan. 1, Ya. mau jadi dubber atau YouTuber? Dua-duanya. Asik. Harus satu, Kak? Harus satu. Harus satu. Dubber atau YouTuber? Ya, jadi dapur dulu. Sip. Oke. Oke. Dia menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Saya orang yang biasa di calling. Oke. Oh, dari awal. Jadi sudah dia gitu menunggu ya. casting ya? Oke. Antagonis atau protagonis? Dua-duanya. Satu Oke, dong. bisa. Satu. Bisa. Kalau Ayo. boleh sih sebenarnya protagonis, tapi Protagonis. tawarannya banyak antagonis. Oh, jadi Selama lebih ini. banyaknya antagonis. Yang menawarkan banyak antagonis. Pengen Antagonis. panggilan. Padahal sih protagonis Asli, artinya. asli. Aslinya protagonis. Protagonis. Ya, berikut. Koordinator arogan, studio nyaman, atau studio biasa aja tapi koordinatornya fleksibel? Yang kedua dong. Oke. Oh, oke, koordinator penting. Salah satunya. salah satunya ya. Yang kedua. Oke. Itu aja. Iya, asik. Cari yang Aman. Enak-enak aja. Oke. Kalau saya begini-gini, Pak. Ribet ya. Ini kayak TikTok Oh. ya. Oke. Lanjut. Film kartun atau film film orang? Ya. Dua-duanya sih. Satu dong. Pilih salah satu. Film kartun nggak masalah, film porno. Ngeles. Salah satu. Mau kartun Iya. atau orang? Kira-kira kalau misalnya Kebanyakan selama ini yang diambil kartun. Bukan diambil, Oh, yang diambil. ditawarkan ke saya itu film kartun, Kartun. tapi belakangan film orang juga Udah lumayan. mulai. banyak. Oke. Oke. Peran utama tapi mati atau peran figuran tiap episode ada? Ya selama ini sih banyak peran utama. Asik. Keren. Enggak, saya Belajar tuh beliau. peran figuran tapi selalu ada. Oke. Pilih dubber atau pengarah dialog? Satu harus. Satu. Sebenarnya kalau dari segi kerjaan nggak mau pusing jadi dubber. Iya. Oke. Tapi kalau jadi pengarah dialog ada kepuasan tersendiri. Sedap. Silakan disimpulkan. Iya, sangat disimpulkan. Oke, ke-8. Banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Banyak job, banyak waktu buat keluarga. Nggak ada Dari tadi pilihannya. jawabannya dua terus. Harus dimasukin. Dari tadi jawabnya dua terus ya kan? Nah, kan yang terbaik. Oh ya. iya pasti. Iya, keluarga juga harus dipikirin. Iya betul. Iya. Oke, lanjut Ana. Oke. Nah, aduh susah nih. Kenapa selalu ada pertanyaan ini? Selingkuh atau diselingkuhin? Nah, Nggak punya dua-duanya. nggak punya Gak duit. punya dua-duanya. Selama ini nggak ada dua-duanya. Ah, bagus. Tapi harus milih. Harus milih tetap. Mau selingkuh atau mau diselingkuhin? Selingkuh dalam hal apa nih? Ya. Iya. Selingkuh pekerjaan. Nah, Wah, selama iya. ini saya diselingkuhi. Oke, berarti. Selingkuh pekerjaan. Oke, sip pekerjaan ya. Terakhir, dapat peran karena casting atau dapat peran karena kedekatan sama PD? Casting dong. Wah, Oke. kualitasnya Luar biasa. Nggak perlu dilanjutkan ya. Ini sih Oke. selama ini ya deket-deket sih, banyak yang dekat gitu. Iya, Iya. tapi tidak memanfaatkan orang Tidak. dalam ya. Orang dalam. Saya yang dimanfaatkan. Curcol lagi. Curcol lagi. Nah, Kak Dharma nih untuk dub lover nih, tipsnya untuk menjadi seorang dubber apa ya? Iya. Yup, Dari Kak Dharma. ini sebenarnya dunia dubbing itu kan kompleks. Ya. Oh. Ya, jadi jangan kalau teman-teman yang pemula mungkin yang baru pengen belajar, Iya. juga baru jadi dubber pemula, Nah. menganggapnya bahwa dubbing itu sekedar cuap-cuap. Iya. Sekedar cuma teriak-teriak kalau kata Karlis Kurniasi gitu kan. Enggak juga gitu. Jadi memang kompleks dunia seni. Iya. Ini Iya. dubbing dunia seni. Jadi walaupun sudah ada medianya tapi tetap membutuhkan rasa. Oke. Nah, itu dia yang mungkin teman-teman pemula maupun teman-teman yang baru pengen terjun ke dunia dubbing itu yang mungkin banyak dilupakan. Saya selalu nekenin rasa. Begitu masuk ke dunia dubbing, dunia seni ini harus pakai rasa. Rasa. Nah, Siap. Nah, jadi catat Hana. Siap. jadi jangan cuman ngasal aja. Ngasal. Iya. Apa sih yang ada di dubbing? Pelajari semuanya. Dan itu nggak berhenti. Jadi memang kita selalu dubber Indonesia itu diajarin untuk bersikap humble, Iya. rendah hati karena
memang harus selalu belajar. Betul. Oke. Bisa di satu sisi kita jadi peran antagonis, belum tentu jadi protagonis kita bisa. Betul. Bisa suara ini, belum tentu suara yang lain kita bisa. Betul. Nah, bisa memerankan yang ini, belum tentu peran yang ini kita bisa. Jadi, gimana caranya supaya kita juga sebisa mungkin yang nggak bisa jadi bisa. Oke. Betul, tipsnya keren banget. Keren banget, penting. Iya, iya, iya. Ya, itulah dunia dubbing itu tak semudah kelihatannya. Iya. Mantap. Gitu. Oke, dub lover. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan seorang dubber yang juga konten kreator. kreator. Nah, yang harus diingat bahwa dubbing bukan pekerjaan yang mudah kan? Han? Iya. Iya. Harus banyak belajar dan Ciptakan rasa. Nah, Pakai rasa. Pakai Penting. rasa, pakai rasa. Pakai rasa. Iya. Terus jaga Jang- attitude. Oh, iya Nah, penting itu banget. penting banget. Iya, penting banget biar tetap Percuma bisa kalau bertahan. skill oke tapi attitude-nya jelek. Ya, Iya, iya, itu betul. di mana-mana sih, tapi kalau sekali lagi di dunia seni, attitude itu berhubungan dengan Rasa. Rasa. Iya. buat pekerjaan kita nyaman dengan attitude kita. Nah, Iya. terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadiran dan waktunya Kak Darmawan Sama-sama, Susanto. Kak Hana. Terima kasih. Dan jangan lupa stay tune terus di KMCI Channel. Lalu Jangan lupa like, Iya. comment, share, dan subscribe juga follow. di Instagramnya di KMCI Studio. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sabar ya, Bos.